Film diawali dengan memperlihatkan pasukan Uni Soviet yang nampaknya tengah bersiap untuk melakukan serangan menuju desa Ovsyanikovo yang dikuasai oleh pasukan Nazi Jerman. Para pasukan Uni Soviet ini dipimpin oleh seorang Letnan 1 bernama Evgeny. Setelah semua pasukan siap, mereka pun langsung melancarkan serangan ke pasukan Nazi Jerman. Pertempuran berjalan sangat sengit. Pasukan Nazi Jerman bertahan dengan baik dan mampu menghalau gelombang serangan dari pasukan Uni Soviet. Namun pada akhirnya kegigihan pasukan Uni Soviet membuahkan hasil. Mereka berhasil merebut desa Ovsyanikovo dari para pasukan Nazi Jerman. Keberhasilan tersebut dimanfaatkan oleh para pasukan Uni Soviet untuk beristirahat sejenak serta mengatur ulang strategi karena pasukan Nazi Jerman bisa saja sewaktu-waktu melancarkan serangan balasan. Обозленные постараются нас обратно выбить. На дурика мы Овсянникова взяли. А почему в командиры не хотите? Sementara itu, di dalam sebuah bangunan yang dijadikan pos komando Kompi, Letnan 1 Evgeny terlihat sedang melaporkan ke komandan batalion bahwa desa Ovsyanikovo telah berhasil direbut dari pasukan Nazi Jerman. Meskipun ia harus kehilangan lebih dari setengah pasukannya. Ia kemudian meminta komandan batalion, yaitu Letnan Kolonel Larionov, untuk mengirimkan regu anti-tank. Namun saat itu, batalion hanya sanggup mengirimkan 2 regu senapan mesin saja. Jawaban tersebut tentu membuat Letnan 1 Evgeny marah dan kecewa. Namun apa boleh buat, ia tetap diminta untuk berjuang sekuat tenaga. Bahkan ia diperintahkan oleh Letnan Kolonel Larionov untuk ikut membantu penyerangan menuju desa Usovo. Singkat cerita, saat ajudan Letnan 1 Evgeny, yaitu Kartsev, sedang sarapan dengan rekan-rekannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan dari pasukan Nazi yang ternyata sedang menembaki para regu senapan mesin Uni Soviet yang dikirim dari markas batalion. Beruntungnya 2 regu senapan mesin tersebut berhasil selamat dan kini mereka siap membantu pasukan Letnan 1 Evgeny. Kartsev yang melihat itu kemudian langsung melaporkan ke Letnan 1 Evgeny bahwa 2 regu senapan mesin telah sampai. Dan tidak lama berselang, pertempuran di desa Usovo pun pecah. Letnan 1 Evgeny yang melihat pertempuran itu dari desa Ovsyanikovo langsung memerintahkan regu senapan mesin untuk menembaki para pasukan Nazi Jerman. Tembakan pun dilancarkan, namun itu hanya sia-sia saja karena jarak mereka dengan pasukan Nazi yang terlalu jauh dan itu malah membuat posisi mereka ketahuan oleh pasukan Nazi. Dan benar saja, pasukan Nazi Jerman yang telah berhasil memukul mundur pasukan Uni Soviet lainnya bergerak dengan cepat, di mana mereka langsung menyiapkan artileri untuk membombardir pasukan Letnan 1 Evgeny yang berada di desa Ovsyanikovo. Serangan artileri tersebut benar-benar meluluh lantakan desa Ovsyanikovo. Pasukan Letnan 1 Evgeny pun dibuat tak berdaya, bahkan banyak dari mereka yang tewas.
Kabar penyerangan tersebut pun dengan cepat sampai ke markas batalion Uni Soviet, di mana salah satu bawahan Letnan Kolonel Larionov melaporkan bahwa kini Jerman memfokuskan serangannya ke desa Ovsyanikovo sebagai upaya untuk merebut kembali desa tersebut. Kabar tersebut tentu membuat Letnan Kolonel Larionov ketar-ketir karena diketahui markas batalion saat ini tidak memiliki pasukan dan amunisi yang mumpuni untuk membantu pasukan Letnan 1 Evgeny. Гвардейские минометы, танки. Наступление будет с часу на час. Itu berarti pasukan Letnan 1 Evgeny yang tersisa kini harus bertahan sendirian dengan amunisi seadanya dan tanpa bala bantuan. Штурм может начаться в любой момент. Sementara itu, pasca berhasil meluluh lantakan desa Ovsyanikovo, pihak Nazi Jerman mengirimkan pesawat mata-matanya untuk mengamati keadaan sekitar dan juga untuk menyebarkan propaganda yang berisi pesan agar pasukan Uni Soviet menyerah. Жизнь всем добровольно перешедшим. Даже пропуск напечатан. Di saat bersamaan, pasukan Letnan 1 Evgeny kedatangan seorang perwira kontra-intelijen bernama Letnan Junior Rykov. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia diutus untuk memastikan bahwa pasukan Letnan 1 Evgeny tidak terpengaruh dengan propaganda yang disebar pihak Nazi Jerman. Rykov juga memerintahkan pasukan Letnan 1 Evgeny untuk segera memunguti semua selebaran propaganda tersebut. Namun sudah tentu perintah tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Letnan 1 Evgeny karena menurutnya tindakan tersebut adalah tindakan bodoh yang hanya akan menempatkan pasukannya dalam bahaya saja. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pasukannya bukanlah pengecut yang dapat dengan mudah membelot atau terpengaruh hal-hal sepele macam propaganda tersebut. Keadaan pun sempat memanas, di mana Rykov yang tidak terima langsung mengancam akan melaporkan Letnan 1 Evgeny beserta seluruh pasukannya ke pengadilan militer jika perintah tersebut tidak dijalankan. Проверим, нет ли у кого из ваших бойцов этих бумажек на руках. Tapi Letnan 1 Evgeny tidak gentar. Ia dengan lantang tetap tidak akan menjalankan perintah tersebut. Dirasa sudah kalah argumen, Rykov yang kesal pun memilih untuk keluar dari posko dan melampiaskan kekesalannya itu dengan menggeledah seluruh pasukan Letnan 1 Evgeny yang tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun prajurit yang menyimpan selebaran propaganda tersebut. А устраивать шмон ты права не имеешь. Стрелянные. Одежу к осмотру! То угрожать мне без толку. Ясно? По закону военного времени! Sampai akhirnya ia menemukan salah satu prajurit yang menyimpan selebaran propaganda tersebut. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku, prajurit yang bernama Papasya akan dijatuhi hukuman mati. Meskipun saat itu ia mengaku bahwa selebaran tersebut hanya digunakan untuk melinting rokok. Letnan 1 Evgeny pun mencoba untuk mencegah Rykov yang akan membawa Papasya menuju markas batalion guna untuk mengadilinya. Namun itu tidak berhasil. Tanpa belas kasihan, Rykov tetap akan membawa Papasya menuju markas batalion. Tapi di tengah perjalanan, Rykov justru terkena tembakan dari pasukan Nazi Jerman dan itu membuatnya tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Семья есть? Вы мне зубы не заговаривайте, Арис! Думаю, помрет скоро. Alhasil, ia dan Papasya pun harus bermalam di tengah hamparan salju yang begitu dingin. Di sisi lain, pasca ditangkapnya Papasya, pertikaian antara prajurit pun terjadi. Salah satu prajurit bernama Somov disalahkan karena diketahui ialah yang melaporkan Papasya ke Rykov. А ну прекратить, Карцев! В расход быть, сучонок! Во всесоюзном розыске. Товарищ старший лейтенант, в расход иду. Он же урка он! Спрятались, как крыса. Хотя мы здесь почти сутки не ели. Так уж вышло. Что вы хотите? Sampai akhirnya pertikaian pun mereda ketika para prajurit melihat sebuah tempat yang menampung para mayat warga desa Ovsyanikovo, korban dari keganasan para pasukan Nazi Jerman. Di saat bersamaan, pasukan Nazi Jerman terlihat mulai bergerak menuju desa Ovsyanikovo, dan sialnya Rykov beserta Papasya kini terjebak di tengah-tengahnya.
Beruntungnya mereka berdua tidak ketahuan, dan di saat yang tepat Papasya berhasil merebut senapan mesin Jerman yang ditempatkan di paling belakang. Dengan cepat, Papasya pun langsung menyerangi pasukan Nazi Jerman yang sudah sangat dekat dengan desa Ovsyanikovo. Pasukan Letnan 1 Evgeny yang saat itu sedang tertidur seketika langsung menyadari bahwa kini ada musuh yang mencoba untuk menghabisi mereka. Pertempuran pun seketika pecah. Pasukan Nazi Jerman begitu perkasa dan terus bergerak maju untuk memojokkan pasukan Letnan 1 Evgeny. Sementara itu, Rykov dan Papasya yang merasa bahwa posisi mereka sudah tidak aman, memutuskan untuk kabur. Namun sialnya mereka justru tertangkap. Pada akhirnya baik Rykov maupun Papasya tewas. Kita kembali lagi ke pasukan Letnan 1 Evgeny, di mana mereka terlihat begitu kewalahan menghadapi pasukan Nazi yang kini sudah mengepung mereka dari berbagai arah. Melihat kondisi pasukannya yang sudah sangat terdesak dan kalah jumlah, Letnan 1 Evgeny pun memerintahkan pasukannya untuk mundur menuju markas batalion. Sementara ia bersama dua prajurit terbaiknya, yaitu Kartsev dan Basov, akan mencoba menghadang laju pasukan Nazi Jerman yang diketahui akan menghancurkan parit pertahanan terakhir mereka dengan menggunakan mortar. Satu persatu pasukan pun mundur, dan tidak lama berselang serangan mortar dari pasukan Nazi Jerman langsung menghujani parit pertahanan dan juga area sekitarnya. Serangan tersebut meluluh lantakan semuanya, bahkan Basov pun tewas, dan kini hanya menyisakan Letnan 1 Evgeny dan Kartsev. Namun luar biasanya, Letnan 1 Evgeny berhasil menghabisi beberapa pasukan Nazi dengan senapan mesinnya sebelum akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mundur menuju markas batalion. Dan singkatnya, Letnan 1 Evgeny beserta pasukannya yang tersisa akhirnya sampai di markas batalion. Di sana, Letnan 1 Evgeny langsung melapor ke Letnan Kolonel Larionov bahwa desa Ovsyanikovo kini sudah dikuasai kembali oleh pasukan Nazi Jerman. Letnan Kolonel Larionov yang mendengarnya pun seketika marah. Ia menyalahkan Evgeny dan pasukannya yang malah kabur dari pertempuran, bukannya melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Alhasil, Letnan Kolonel Larionov memerintahkan Evgeny beserta pasukannya untuk merebut kembali desa Ovsyanikovo. Namun Evgeny yang tahu betul kondisi para pasukannya pun menolak. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pasukannya sudah tidak mampu untuk melakukan perlawanan dikarenakan mereka sudah kelelahan baik secara fisik maupun mental. Tapi lagi-lagi ocehan Evgeny sama sekali tidak digubris oleh Letnan Kolonel Larionov. Letkol tetap memerintahkan Evgeny beserta pasukannya untuk menyerang dan merebut kembali desa Ovsyanikovo apapun yang terjadi. Bukan tanpa alasan, Letnan Kolonel Larionov terus bersikeras karena ternyata pihak Uni Soviet akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jerman dan rencana itu tidak boleh sampai ketahuan oleh pihak Jerman. Oleh karenanya, ia memerintahkan Evgeny beserta pasukannya untuk menyerang dan merebut kembali desa Ovsyanikovo agar Jerman mengira bahwa Uni Soviet memfokuskan serangannya di desa tersebut. Pada akhirnya, Evgeny pun setuju dengan perintah tersebut. Namun ia memiliki satu syarat, di mana ia meminta pasukannya untuk diberi makan terlebih dahulu. Dan ia juga meminta tambahan amunisi berupa senjata anti-tank. Letnan Kolonel Larionov pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan singkatnya, setelah selesai makan, pasukan Letnan 1 Evgeny pun mulai bergerak maju menuju desa Ovsyanikovo, meskipun mental mereka sudah sangat melemah.
Pertempuran Rsev sendiri baru berakhir pada 31 Maret 1943 dengan hasil kemenangan bagi pihak Uni Soviet. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal, di mana lebih dari 1.300.000 nyawa pasukan Uni Soviet tewas dalam pertempuran yang begitu mematikan tersebut. Film diawali pada bulan Juli 1942. Terlihat para pasukan Uni Soviet yang nampak tengah mundur dari medan pertempuran Stalingrad. Должен бы привал тут быть. Setelah berjalan sejauh 30 km, mereka yang kelelahan pun akhirnya memutuskan untuk berhenti di salah satu pos istirahat yang terletak di pedesaan Kremenskaya dekat dengan Sungai Don. Я из своего делаю малость потоньше. А что ж тебе снится, герой? Постные сны вижу. О! Ледяного, трехгорного. Singkatnya, waktu istirahat pun usai. Para pasukan Uni Soviet yang kini nampak sudah lebih bugar, baik secara fisik maupun mental, langsung dikumpulkan oleh sang komandan pasukan, di mana sang komandan pasukan memberitahukan bahwa markas pusat menugaskan mereka semua untuk mempertahankan jembatan Sungai Don berikut dengan area di sekitarnya yang berupa perbukitan dan padang rumput yang diketahui menjadi jalur utama bagi pihak Nazi Jerman untuk memasok amunisi bagi pasukannya yang berada di Сталинград. Получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? Setelah diberi arahan oleh sang komandan pasukan, mereka semua pun langsung bergegas menuju tempat yang sudah ditentukan untuk segera membangun benteng pertahanan berupa lubang-lubang kecil. Namun saat tengah menggali lubang, para pasukan Uni Soviet ini tiba-tiba disambut oleh sebuah pesawat milik Nazi Jerman yang nampaknya sedang mengintai aktivitas mereka. Beruntungnya, pesawat milik Nazi Jerman yang melintas tersebut hanya memberikan gertakan saja. Proses penggalian lubang pertahanan pun kembali dilanjutkan karena memang mereka harus segera menyelesaikannya sebelum para pasukan Nazi Jerman melintasi wilayah tersebut. Lubang pertahanan selesai dibangun. Semua pasukan Uni Soviet termasuk Nikolai, Ivan, dan Lopakin kini sudah berada di posisinya masing-masing dan siap menyambut kedatangan para pasukan Nazi Jerman.
Benar saja, tidak lama kemudian di kejauhan sana, para pasukan Nazi Jerman lengkap dengan tank-tanknya mulai terlihat. Hingga akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak pun tidak terhindarkan. Pihak Nazi Jerman saat itu benar-benar mengamuk. Mereka mengerahkan serangan dari segala arah, termasuk dari udara. Tapi luar biasanya, berkat strategi yang cerdas dan daya juang serta mental yang begitu tangguh dari para pasukan Uni Soviet, mereka akhirnya berhasil memukul mundur para pasukan Nazi Jerman. Ivan beserta Lopakin pun syukurnya selamat, namun rekan mereka yaitu Nikolai naasnya harus tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah berhasil mengamankan sisi timur wilayah tersebut, para pasukan Uni Soviet kini harus kembali bergegas menuju sisi lainnya, tepatnya sisi barat. А какое же у тебя, к примеру, воля? Обыкновенное по нынешним временам. Город-то мой небось. Sesampainya di tujuan tanpa beristirahat, mereka semua pun langsung membuat parit pertahanan. Эх, да чего ж обзор у меня роскошный. Прелесть просто, а не позиция. Петь, давай подсоблю. А то предбудущему командиру полка как-то неудобно в земле ковыряться. Подсоби, Ваня. Sembari membuat parit pertahanan, Lopakin beserta rekan-rekannya nampak saling bercanda satu sama lain untuk melepas kepenatan selama di medan tempur. Чё ты по-стариковски, все больше сверху ты елозишь. В земляной работе, как в любви, надо достигать определенной глубины. А ты все сверху норовишь копаться. Namun saat sedang asyik bercanda, rombongan pesawat Nazi Jerman tiba-tiba melintas dan langsung menyerangi mereka semua secara membabi buta. Бей его стену! Бей скорее!
Sisi barat Sungai Don itu pun hancur lebur. Semua rumah-rumah penduduk rata dengan tanah. Para pasukan Uni Soviet juga banyak yang tewas akibat serangan udara yang begitu dahsyat tersebut. Setelah kejadian itu, Lopakin diberitahu oleh sang komandan pasukan bahwa serangan udara tersebut barulah permulaan dari serangkaian serangan yang akan diluncurkan oleh pasukan Nazi Jerman. Oleh karenanya, Lopakin beserta yang lainnya diminta untuk benar-benar menyiapkan diri menghadapi gempuran-gempuran dahsyat dari para pasukan Nazi Jerman yang tidak ada hentinya. Dan benar saja, apa yang dikatakan sang komandan benar-benar nyata terjadi. Serangan dahsyat dari para tank Nazi Jerman harus kembali dihadapi oleh Lopakin beserta pasukan Uni Soviet lainnya. Видал, Сашка? Что это ты, Сашенька, такой серый стал? А ну-ка давай, потеряешь от такой жизни. Вот он! Бей его, стерву! А еще патрон! Tapi lagi-lagi, untuk kesekian kalinya serangan tank-tank tersebut berhasil dilumpuhkan dengan meriam dan senapan anti-tank dari para pasukan Uni Soviet. Namun tidak lama setelah itu, para pesawat Nazi Jerman dengan sigapnya langsung datang dan menghujani parit pertahanan pasukan Uni Soviet dengan serangan yang bertubi-tubi dan dahsyat.
Setelah serangan udara itu, para pasukan Nazi Jerman yang mengira bahwa semua pasukan Uni Soviet telah tewas, dengan santainya dan penuh percaya dirinya, berjalan menyusuri area tersebut tanpa pengawalan tank ataupun kendaraan tempur lainnya. Сейчас ты на земле добьешься. Pertempuran pun kembali terjadi, meskipun para pasukan Uni Soviet nyaris mustahil untuk memenangkan pertempuran itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka semua dengan beraninya menyerang para pasukan Nazi Jerman dari jarak dekat. Namun serangan jarak dekat itu tak mampu mengubah keadaan. Para pasukan Uni Soviet yang masih selamat diminta oleh markas pusat untuk mundur dari wilayah Sungai Don menggunakan perahu-perahu kecil. Как же это после этого жить-то будет? Sementara itu di sisi lain, Ivan yang dikira sudah tewas ternyata justru masih hidup. Ia yang mengalami luka parah di bagian punggung dan kakinya terlihat tengah ditolong oleh seorang petugas medis yang masih sangat belia. Какая там водочка? Нельзя тебе больше. Никак нельзя, миленький. Dengan sekuat tenaga, si gadis petugas medis tersebut menarik Ivan menuju tempat aman agar segera mendapat perawatan. Kita kembali lagi menuju Lopakin beserta yang lainnya, di mana setelah semalaman berjalan kaki, tepat di jam 5 pagi mereka semua pun akhirnya sampai di pinggiran Sungai Don. Namun saat akan menyeberangi sungai tersebut menggunakan perahu-perahu kecil, sang komandan pasukan yang terluka parah pada akhirnya harus tewas. Не донесли. Умер лейтенант. Singkat cerita, Lopakin beserta pasukan Uni Soviet lainnya berhasil menyeberangi Sungai Don tanpa hambatan. Dan sesampainya di tempat yang aman, mereka pun langsung menguburkan jasad sang komandan pasukan. Вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик, когда товарища похороняем. Последнего офицера полка.
Kini Lopakin beserta pasukan Uni Soviet lainnya yang tersisa hanya bisa menunggu dan menunggu, berharap ada perintah selanjutnya dari markas pusat bagi mereka semua. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Dan syukurnya, perintah dari markas pusat pun akhirnya datang juga, di mana Letnan Senior Golosyokov yang baru saja menemui pemimpin resimen memberitahukan kepada Lopakin beserta yang lainnya bahwa mereka semua diperintahkan untuk mundur lagi menuju sebuah wilayah yang bernama distrik Talovsky. Sementara itu di sisi lain, si gadis petugas medis ternyata berhasil membawa Ivan menuju rumah sakit lapangan dan pada akhirnya Ivan pun kini mendapat perawatan lebih lanjut dari sang dokter. Удивительно недисциплинированный вы боец. Scene kemudian berpindah menuju Lopakin beserta yang lainnya, di mana mereka semua akhirnya sampai di distrik Talovsky, dan sesampainya di sana mereka disambut dengan sangat baik oleh warga setempat. Setelah seharian penuh beristirahat di salah satu rumah warga, Lopakin beserta yang lainnya pun bergegas pergi. Dan di tengah perjalanan, pasukan bantuan dari divisi ke-64 yang jumlahnya sangat banyak lengkap dengan tank-tanknya datang. Para pasukan bantuan dari divisi ke-64 ini diketahui akan menuju Stalingrad untuk melakukan serangan balasan kepada pihak Nazi Jerman. Film diawali pada bulan Agustus 1942, tepatnya di Portocorvo, Italia. Terlihat para tentara Jerman yang tengah bersantai menghabiskan waktu luangnya pasca bertugas di pertempuran El Alamein yang pertama. Namun saat tengah bersantai, sebuah sirine tanda untuk berkumpul bagi kompi 1 berbunyi, dan seketika Rolo Fritz beserta Letnan Lupo langsung bergegas menuju tempat berkumpul. Di sana mereka semua diberi apresiasi oleh sang atasan karena sudah berhasil memukul mundur pasukan Inggris di pertempuran El Alamein, Afrika. Bahkan beberapa dari mereka termasuk Rolo dan Fritz diberi sebuah penghargaan berupa medali untuk keberanian dan kehebatan mereka. Weiter so. Bataillon, rührt euch! Wegtreten. Tidak hanya itu, Letnan Lupo yang merupakan pemimpin peleton kedua diizinkan untuk beristirahat hingga pulih, dan ia akan digantikan oleh seorang letnan muda bernama Letnan von Witzland. Setelah diberi penghargaan, Rolo Fritz beserta yang lainnya diberitahu bahwa misi baru sudah menanti dan mereka semua diminta untuk mempersiapkan diri karena sekitar 30 menit lagi mereka akan berangkat menuju medan pertempuran yang baru, yaitu kota Stalingrad. Bataillon, wegreiten! Waktu pemberangkatan pun tiba. Letnan von, Rolo Fritz, dan yang lainnya mulai meninggalkan Italia guna menuju kota Stalingrad, Uni Soviet. Guckt das an! Wir arbeiten schon für uns! Bei Ihnen? 2 Kisten Wasser. Das Land mit seiner Entfernung schreit ja geradezu nach LKWs. Dan singkatnya mereka semua pun akhirnya sampai di tujuan.
Di keesokan harinya, acara doa pemberkatan bagi para tentara Jerman yang akan bertempur pun digelar, dan Letnan von memanfaatkan momen tersebut untuk melapor ke sang atasan, sebut saja Kapten Oliver, mengenai kesiapan pasukannya. Sturmpionierbataillon 336, 2. Kompanie, 1. Zug. Dan setelah acara tersebut selesai, Kapten Oliver, Letnan von beserta pasukannya harus langsung menghadapi pertempuran yang sangat dahsyat. Para pasukan Uni Soviet yang berada di gedung-gedung tinggi membuat Letnan von beserta pasukannya sangat kesulitan. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi serangan itu. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Kapten Oliver langsung mengatur ulang strategi, di mana ia memerintahkan Flatman untuk maju sendirian guna untuk meledakkan senjata mesin yang sedari tadi sangat menyulitkan mereka. Senjata mesin berhasil dihancurkan, namun naasnya Flatman harus tewas. Kapten Oliver, Letnan von beserta yang lainnya pun tidak menyia-nyiakan pengorbanan Flatman. Mereka langsung bergerak maju, mendekati gedung tempat para pasukan Uni Soviet berada. Dan pada akhirnya gedung tersebut berhasil diambil alih oleh Kapten Oliver, Letnan von beserta pasukannya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 November 1942, Adolf Hitler yang saat itu berada di Aula Burger Braukeller, Munich, Jerman, memerintahkan pasukannya yang berada di Uni Soviet untuk terus menyerang dan merebut seluruh bagian kota Stalingrad, apapun yang terjadi, karena menurutnya kota tersebut letaknya sangatlah strategis. Tapi nampaknya perintah dari Adolf Hitler itu sedikit sulit untuk dijalankan, karena selain moral dari para pasukan Jerman yang sudah sangat menurun, jumlah pasukan yang ada juga semakin sedikit. Seperti halnya jumlah pasukan Letnan von yang awalnya sekitar 400 orang, kini hanya tersisa 62 orang saja. Beberapa dari mereka, terutama yang baru pertama kali bertempur, seperti prajurit muda bernama Muller, terlihat benar-benar trauma dan terpukul dengan apa yang sudah ia lalui selama ini. Hari demi hari pun berlalu. Gelombang pertempuran saat itu dengan cepat berubah. Para pasukan Jerman mulai terkepung di beberapa tempat, seperti di dekat Kletskaya dan Kalach. Hingga tepat pada jam 7 pagi saat pasukan Letnan von tengah beristirahat, tiba-tiba mereka mendapat serangan dahsyat dari para pasukan Uni Soviet. Tidak mau pasukannya terus-menerus digempur, Letnan von pun langsung mengatur strategi, di mana ia bersama Rollo, Fritz, Muller, dan Edgar akan menyusup ke pertahanan pasukan Uni Soviet melalui jalur bawah tanah. Namun di tengah perjalanan, Letnan von yang berada di barisan paling depan justru terpisah dari rombongan, dan sialnya lagi ia malah bertemu dengan salah satu tentara wanita Uni Soviet yang bernama Irina. Letnan von pun meminta Irina untuk menunjukkan jalan keluar, dan sebagai imbalan Letnan von akan membiarkan Irina pergi hidup-hidup tanpa terluka sedikit pun. Tapi sayangnya kebaikannya itu justru berbuah petaka, di mana Letnan von yang lengah malah didorong oleh Irina ke dalam saluran air yang sangat deras. Beruntungnya Letnan von berhasil ditolong oleh Fritz. Dan setelah berhasil berkumpul, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusup ke pertahanan pasukan Uni Soviet. Tapi tanpa mereka sadari, Edgar ternyata sedari tadi juga terpisah dengan mereka.
Pada akhirnya Edgar pun berhasil ditemukan, namun naasnya kakinya mengalami luka yang parah akibat terkena jebakan yang dipasang oleh para pasukan Uni Soviet. Misi mereka untuk menyusup ke pertahanan pasukan Uni Soviet pun gagal total dan malah berakhir dengan Edgar yang harus terluka parah. Kondisi di ruang perawatan saat itu benar-benar kacau. Para petugas medis nampak kewalahan karena saking banyaknya tentara Jerman yang terluka. Bahkan Fritz harus sampai menodongkan senjatanya demi memaksa salah satu petugas medis untuk segera menangani Edgar. Namun naasnya, Edgar tetap tidak tertolong. Dan sialnya lagi, aksi Fritz menodongkan senjatanya pada salah satu petugas medis dilihat oleh atasan mereka yang bernama Kapten Haller. Sie halten sich wohl für was ganz Besonderes, ha? Hingga akhirnya Letnan von beserta ketiga anggota pasukannya itu pun harus mendapat hukuman. Tapi beruntungnya mereka hanya mendapat hukuman ringan karena ternyata Letnan von adalah anak dari salah satu perwira Jerman. Waktu pun terus berlalu hingga pada bulan Desember 1942 saat musim dingin melanda Uni Soviet. Batalion ke-6 Jerman dikepung selama 6 minggu oleh para pasukan Uni Soviet dan itu membuat para pasukan Jerman benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa dari mereka yang melanggar peraturan militer macam yang dilakukan oleh Fritz beserta rekannya ditugaskan untuk menjinakkan ranjau yang banyak terpasang di sepanjang jalan. Tidak hanya menjinakkan ranjau, mereka juga akan ditugaskan ke garis depan yang berada di desa Marinovka demi untuk membantu pasukan Jerman lainnya yang sedang digempur habis-habisan oleh para pasukan Uni Soviet. Mereka semua nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapten Oliver. Geben Sie mir für Ihre Männer Ihr soldatisches Ehrenwort als deutscher Offizier. Di keesokan harinya, mereka semua pun bergegas menuju desa Marinovka, menembus dinginnya dan ekstrimnya cuaca. Sesampainya di sana, tanpa membuang waktu, mereka pun langsung ke posisi tempurnya masing-masing. Pertempuran pun pecah, di mana Kapten Oliver, Letnan von beserta yang lainnya ternyata harus menghadapi tank-tank Uni Soviet yang jumlahnya tidaklah sedikit. Namun luar biasanya berkat strategi jitu Kapten Oliver, mereka pun berhasil menghancurkan tank-tank milik Uni Soviet dan memenangkan pertempuran tersebut. Tapi tugas mereka belum usai, mereka semua justru diperintahkan untuk ikut mengevakuasi warga lokal menuju suatu tempat. Dan ternyata warga lokal tersebut nyatanya bukanlah dievakuasi, melainkan akan dieksekusi mati. Letnan von yang merasa tindakan itu tidak bisa dibenarkan, protes terhadap Kapten Haller. Ia mengatakan bahwa dirinya beserta yang lainnya tidak bisa melaksanakan perintah itu. Tapi Kapten Haller tentu tidak menghiraukannya. Ia malah mengancam akan membunuh Letnan von jika tidak menuruti perintahnya. Und wenn Sie nur einmal daneben schießen. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Schweinerei hier? Feuer! Pasca kejadian itu, Letnan von, Fritz, dan juga Müller memutuskan untuk pergi meninggalkan medan tempur. Mereka bertiga memilih untuk desersi karena sudah tidak mau menjalankan perintah gila dari Kapten Haller yang tidak punya hati nurani. Hingga akhirnya setelah berjalan berjam-jam, sebuah keajaiban datang di mana mereka secara tidak sengaja menemukan kartu tanda tentara yang terluka dan diketahui kartu itu bisa mereka gunakan sebagai tiket masuk ke pesawat evakuasi.
Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya sampai di lokasi. Satu persatu dari mereka diperiksa oleh petugas, dan beruntungnya mereka bertiga dinyatakan layak untuk ikut masuk ke dalam pesawat evakuasi. Tapi sayangnya, perjalanan mereka untuk masuk ke dalam pesawat evakuasi tidak semudah yang dibayangkan, karena mereka harus berebut dengan ratusan tentara Jerman lainnya. Dan sialnya, mereka bertiga tidak berhasil masuk ke dalam pesawat evakuasi karena kacaunya kondisi saat itu. Padahal diketahui pesawat tersebut menjadi pesawat evakuasi terakhir bagi para tentara Jerman yang terluka. Mereka yang tidak berhasil masuk ke dalam pesawat evakuasi pun pada akhirnya mau tidak mau kembali ke medan tempur, termasuk Letnan von Fritz dan Müller. Sesampainya di sana, mereka semua yang tengah kelaparan tiba-tiba mendengar sebuah suara pesawat yang ternyata itu adalah pesawat Jerman. Pesawat tersebut sengaja melintas untuk memberikan suplai makanan. Namun ternyata suplai makanan itu ditunjukkan untuk Kapten Haller. Keributan pun terjadi, di mana Müller naasnya harus menjadi korban akibat keributan tersebut. Letnan von beserta pasukannya yang sudah sangat muak dengan kelakuan Kapten Haller pada akhirnya menembak mati perwira tersebut. Setelah insiden itu, mereka semua langsung bergegas menuju markas Kapten Haller yang ternyata di sana persediaan makanan sangatlah banyak. Saat sedang asyik menikmati makanan, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara, dan setelah diperiksa, suara tersebut berasal dari seorang perempuan yang nampaknya dijadikan budak nafsu oleh Kapten Haller. Letnan von yang melihatnya pun kemudian mencoba untuk menolongnya, dan ternyata perempuan itu adalah Irina, si tentara wanita Uni Soviet yang pernah ditemuinya saat ia sedang berada di jalur bawah tanah. Irina pun pada akhirnya diperlakukan dengan baik oleh Letnan von beserta yang lainnya. Irina bahkan diketahui mempunyai darah Jerman dari sang ibu. Ich habe euch gründlich kennengelernt. Waktu pun terus berlalu. Posisi Nazi Jerman di Stalingrad yang sudah berada di ujung tanduk membuat mental para pasukannya makin hari makin menurun. Beberapa dari mereka nampak mulai frustasi hingga keributan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Para perwira macam Kapten Oliver memerintahkan Letnan von beserta pasukannya untuk terus bertempur apapun yang terjadi, dan tentu itu mendapat penolakan keras dari Letnan von beserta pasukannya yang diketahui kini hanya tersisa 4 anggota saja. Bahkan Otto yang sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut memilih untuk bundir daripada mengikuti perintah Kapten Oliver. Pasca kejadian mengerikan itu, Rollo pun akhirnya mengikuti perintah Kapten Oliver dan mereka berdua memutuskan untuk pergi dari markas tersebut menuju garis depan. Namun mereka harus mendapati kenyataan yang mengejutkan, di mana ternyata para perwira Jerman macam Jenderal Hens sudah memilih untuk menyerah kepada Uni Soviet. Di sisi lain, Letnan von dan Fritz yang tidak ingin berakhir di kamp Gulag Siberia sebagai tawanan perang Uni Soviet memilih untuk pergi dan mencoba keluar dari kota Stalingrad tersebut. Dipandu oleh Irina, mereka bertiga pun bergegas pergi meninggalkan markas. Namun naas, di tengah perjalanan Irina harus tewas setelah terkena tembakan dari tentara Uni Soviet yang sedang berpatroli. Dengan terpaksa, Letnan von beserta Fritz meninggalkan Irina begitu saja. Tapi ekstrimnya cuaca membuat mereka berdua benar-benar kesulitan. Bahkan Letnan von kondisinya sudah sangat lemah dan nampak sekarat.
Letnan von pun tewas akibat kedinginan. Sementara Fritz yang sudah sangat putus asa memutuskan untuk berdiam diri menemani Letnan von. Hingga pada akhirnya Fritz pun ikut tewas membeku. Film diawali pada bulan September 1941, tepatnya di pinggiran kota Leningrad, Uni Soviet. Terlihat suasana kota yang begitu kacau, pasalnya kota tersebut diketahui sudah dikepung oleh pasukan Nazi Jerman. Saat itu, seorang perwira polisi wanita bernama Nina Sietkova mendapat perintah dari atasannya untuk mengirimkan pesan dan juga pasukan bantuan menuju medan pertempuran. Sesampainya di sana, ia pun langsung menyampaikan pesan dari atasannya kepada Letnan Gorkin selaku pemimpin pasukan di medan pertempuran tersebut. Dan ternyata isi pesan itu memerintahkan Letnan Gorkin untuk terus menyerang pasukan Nazi Jerman apapun yang terjadi. Bahkan jika ada prajuritnya yang mundur dari medan pertempuran, ia berhak menembaknya. Letnan Gorkin beserta pasukannya yang kalah dari segi manapun akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka semua tewas dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Nazi Jerman. Tapi rupanya itu tidak membuat Hitler senang karena hingga bulan September ini Feldmarschall Wilhelm Ritter von Lepp yang dipercaya memimpin invasi di kota Leningrad belum juga bisa menduduki kota tersebut. Padahal sebelumnya ia telah berjanji kepada Hitler untuk menduduki kota Leningrad pada bulan Juli. Tapi nyatanya sudah 3 bulan berlalu, kota Leningrad masih belum bisa ditaklukkan meskipun seluruh kota telah terkepung. Hingga setelah mendapat laporan dari Sigelmeier selaku Direktur Pangan dan Gizi di Institut Munich mengenai persediaan makanan di kota Leningrad yang terus menurun dan diperkirakan hanya akan bertahan selama 3 bulan, Hitler akhirnya memutuskan untuk melakukan pengepungan total terhadap kota Leningrad. Seluruh akses menuju kota tersebut akan diblokir, termasuk jalur-jalur penting seperti jalur pemasok logistik bagi para warga sipil. Depot-depot penyimpanan makanan dan rumah sakit juga akan menjadi target utama. Hitler sangat yakin bahwa pengepungan total itu akan membuat para warga sipil menderita dan kelaparan, yang pada akhirnya kota Leningrad akan berakhir dengan kehancuran. Dan singkatnya pengeboman pun dimulai. Pesawat pembom Jerman membombardir Danau Ladoga yang merupakan satu-satunya jalur pemasok logistik bagi para warga sipil. Pemboman terus berlanjut dan kini pusat kota mulai menjadi targetnya. Akibat pemboman tersebut, beberapa depot penyimpanan makanan hancur lebur, dan itu membuat persediaan makanan turun drastis. Di tengah kondisi kota yang begitu kacau, markas Partai Komunis Leningrad kedatangan 6 jurnalis asing dari Inggris, yang diantaranya bernama Cat, Parker, dan Kornev. It's been decided to split everyone into 6 groups. Mereka semua sengaja diutus untuk meliput apa yang sedang terjadi di kota Leningrad.
You are not put off, not disgusted. Di saat bersamaan, para pasukan Nazi Jerman nampak kembali bersiap untuk melakukan serangan udara gelombang kedua. Denk ans Ritterkreuz. Und ich dachte immer, die Russen sind die Barbaren. Dan benar saja, tidak lama berselang markas pertahanan udara kota Leningrad memberi peringatan kepada para warganya bahwa pesawat musuh telah terdeteksi, yang itu artinya tidak lama lagi serangan udara akan kembali menghujani kota Leningrad. Serangan udara pun dilancarkan, beberapa bangunan hancur lebur, bahkan kelompok jurnalis ikut terjebak dalam serangan udara tersebut. Dan naasnya dari ke-6 jurnalis hanya 2 yang berhasil selamat, yaitu Parker dan Kornev. Namun faktanya Kate ternyata juga berhasil selamat, meskipun mengalami beberapa luka. Kornev? Ia pun ditolong oleh warga sipil yang kebetulan melewati daerah tersebut. Singkatnya, Kate pun diserahkan ke polisi yang tengah bertugas, dan ternyata polisi tersebut adalah Nina. Dengan segera, Nina membawa Kate menuju markas Partai Komunis Leningrad. Tapi sayangnya Nina terlambat, karena satu-satunya pesawat yang membawa jurnalis keluar dari kota Leningrad telah lepas landas. Dan parahnya lagi, markas Partai Komunis Leningrad telah mengkonfirmasi bahwa Kate beserta 3 jurnalis lainnya memang benar-benar telah tewas. Hal itu terbukti setelah ditemukannya barang-barang pribadi mereka, seperti tas dan yang lainnya di lokasi kejadian. Di keesokan harinya, Biro Informasi mengumumkan bahwa keadaan kota Leningrad kian mengkhawatirkan. Beberapa garis depan telah diserang habis-habisan oleh pasukan Nazi Jerman. Tidak hanya itu, persediaan makanan juga terus menipis dan diperkirakan hanya akan bertahan selama 9 hari. 1100 ton в день. При нормах 400 грамм. Warga sipil kota Leningrad benar-benar diambang kematian massal. Mereka teramat sengsara, cuaca yang minus hingga puluhan derajat Celcius, dan juga aliran listrik beserta air yang sudah sepenuhnya terputus, membuat mereka semakin putus asa. Jatah makanan satu-satunya yang mereka terima, yaitu roti, juga terus menurun. Bahkan yang terbaru, Komisi Persediaan Pangan Kota Leningrad kembali menurunkan jatah roti hingga menjadi 150 gram saja per hari, atau setara dengan 4 lembar roti tawar, dan itu untuk satu keluarga. Sontak hal itu pun langsung mendapat protes keras dari para warga. Bahkan saking kesalnya, mereka meminta pemerintah kota untuk membiarkan saja Nazi Jerman mengambil alih kota Leningrad daripada mereka hidup dalam kesengsaraan. Di tengah keributan, sebuah pesawat Jerman tiba-tiba menjatuhkan sebuah benda yang dikira oleh para warga benda tersebut berisi bantuan makanan, padahal sebenarnya itu adalah sebuah bom. Benar saja, bom tersebut pun meledak dan beberapa warga menjadi korban ledakan karena kengeyelan mereka sendiri. Scene kemudian berpindah menuju Kate yang untuk sementara waktu kini tinggal di rumah Nina. Di sana Kate tinggal dengan beberapa keluarga lainnya karena ternyata rumah Nina ini adalah semacam rumah susun. Stay for a week. Try to survive just one day. You know, he is a certified genius. Namun meskipun begitu, Kate tidak butuh waktu lama untuk berbaur dengan penghuni lainnya. Bahkan ia terlihat sangat akrab dengan 2 bocil bernama Yura dan Sima yang merupakan anak dari penghuni lainnya. Hari demi hari pun berlalu, keadaan kota Leningrad semakin sekarat. Jatah roti harian untuk para warga terus-menerus dikurangi. Bahkan kini setengah dari bahan roti tersebut berasal dari serbuk gergaji dan bahan tambahan lain yang tidak bisa dikonsumsi. Strategi pengepungan Nazi Jerman benar-benar ampuh. Mereka berhasil membuat para warga sipil di kota tersebut hidup dalam kesengsaraan. Kelaparan parah melanda seluruh penjuru kota Leningrad. Pemandangan mayat yang tergeletak begitu saja di jalan-jalan sudah menjadi hal yang lumrah. Mereka memakan apa saja yang bisa dimakan, bahkan banyak yang menjadi kanibal. Mayat-mayat yang tergeletak di jalanan tidak dievakuasi, melainkan dikerumuni oleh para warga dan dimutilasi untuk kemudian dimasak sebagai santapan.
keadaan yang benar-benar mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, seorang pilot pembom Jerman bernama Walter yang saat itu melihat langsung kesengsaraan para warga kota Leningrad menjadi tersentuh hatinya. Hati nuraninya semakin yakin bahwa ia ada di pihak yang salah. Perang yang harusnya hanya terjadi antara tentara melawan tentara, kini justru sebaliknya. Para warga sipil yang tak bersalah banyak yang menjadi korban. Tapi apa boleh buat, meskipun sang atasan yaitu Field Marshal Wilhelm Ritter von Lepp adalah pamannya sendiri, Walter tetap tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan perintah yang telah diberikan. Dan singkatnya, dengan perasaan yang amat terpaksa, Walter bersama pilot pembom Jerman lainnya terlihat mulai menjalankan perintah untuk mengebom kembali kota Leningrad. Walter yang terus-menerus dihantui rasa bersalah pada akhirnya memilih untuk bundir dengan cara membiarkan pesawatnya ditembak oleh senjata anti pesawat milik Uni Soviet. Beberapa hari berselang, pemerintah kota Leningrad yang tidak ingin warganya terus-menerus berada di dalam kesengsaraan mencoba untuk mencari jalan keluar, di mana mereka membentuk beberapa unit seki yang akan ditugaskan untuk meminta bantuan logistik. Para unit seki ini akan memanfaatkan jalur selatan, yaitu Danau Ladoga, yang sepenuhnya sudah menjadi es. Mereka hanya punya waktu 24 jam saja sebelum pihak Nazi Jerman mengetahuinya. Nina yang kebetulan dulunya adalah atlet seki memutuskan untuk ikut bergabung dengan unit tersebut. Misi pun dimulai. Nina beserta yang lainnya terus berpacu dengan cuaca yang ekstrim dan juga waktu yang sangat terbatas. Sementara itu di rumah Nina, Kate yang baru saja bangun dari tidurnya harus mendapati kenyataan pahit ketika melihat ibu dari Yura dan Sima yang sudah tidak bernyawa akibat kelaparan. Sonia, 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 wake up. Kelaparan yang terjadi di kota Leningrad memang sudah sangat mengerikan. Bahkan Kate, Yura, dan Sima juga sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa bertahan hidup. Mereka hanya terbaring pasrah di tempat tidurnya. Наверное, она умерла. Иначе бы она пришла. Только жалко, что останутся карточки. Юра, ты решил, что пора умирать? Oh, she lay down. It means it's the end. Hingga akhirnya para anggota Unitski yang diutus oleh pemerintah kota Leningrad akhirnya berhasil menjalankan misi. Mereka berhasil mencapai tujuan dan meminta bantuan berupa evakuasi warga serta pasokan logistik. Tapi sayangnya, dari ke-38 orang yang diutus, hanya 8 saja yang berhasil selamat, termasuk Nina. Pemerintah kota Leningrad kemudian memberi apresiasi kepada para anggota Unitski yang telah berhasil menjalankan misi, di mana keluarga para anggota Unitski akan didahulukan untuk dievakuasi. Nina yang sudah tidak punya anggota keluarga akhirnya mengajak Kate, Yura, dan Sima. Namun saat itu Kate kesulitan untuk membawa Yura yang kondisinya sudah sangat melemah akibat kelaparan dan juga kekurangan gizi. Yura yang merasa bahwa kondisi tubuhnya sudah tidak akan mampu untuk keluar rumah, pada akhirnya meminta Kate dan Sima untuk segera pergi ke tempat evakuasi. Kate dan Sima yang tidak punya pilihan pun akhirnya mengiyakan permintaan Yura, meskipun sebenarnya mereka berdua sangat berat hati untuk meninggalkan Yura seorang diri. Singkatnya, Kate beserta Sima akhirnya sampai di tempat evakuasi. Proses evakuasi pun dilakukan. Truk-truk yang mengangkut keluarga para anggota Unitski mulai berjalan. Hingga akhirnya setelah beberapa jam menempuh perjalanan, truk pengangkut pun sampai di titik aman. Dan syukurnya evakuasi berjalan dengan lancar. Semua keluarga dari anggota Unitski berhasil keluar dari kota Leningrad. Namun sayangnya Nina dan anggota Unitski lainnya tidak bisa ikut dengan keluarganya masing-masing menuju kota lainnya yang aman karena mereka masih harus terus bertugas dan kembali ke kota Leningrad untuk membantu warga lainnya yang masih terjebak di sana. Dan saat truk-truk pengangkut mulai berjalan kembali ke kota Leningrad, Kate justru memutuskan untuk ikut. Ia dan Nina pun bersama-sama kembali ke kota Leningrad.
Di akhir film terlihat Sima dewasa yang tengah menghadiri acara peringatan pengepungan kota Leningrad bersama ayah angkatnya, yaitu Parker, yang seperti kita tahu, Parker adalah rekan sekaligus kekasih Cat sewaktu mereka berdua masih menjadi jurnalis. Saat Sima sedang asik mengobrol dengan sang ayah, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang remaja yang ternyata itu adalah Yura. Rupanya Yura berhasil selamat berkat Cat dan Nina yang rela mengorbankan nyawa demi dirinya. Dan film pun rampung.